Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa orang berkata ada satu teman yang rasanya seperti sudah mengenal jiwamu selamanya? Menurut psikologi, manusia hanya bisa memiliki satu teman sejati dalam hidup mereka. Bukan dia yang selalu ada di sekitarmu, tapi dia yang selalu hadir di sana, bahkan dalam keheningan. Kalian tidak perlu bicara setiap hari. Kalian mungkin melewati berbulan-bulan tanpa saling berkirim pesan, tapi saat kalian akhirnya berbicara, rasanya tidak pernah canggung. Seolah-olah hati kalian tidak pernah berhenti bicara. Mereka telah melihatmu di titik terendahmu saat duniamu hancur berantakan, dan bukannya pergi, mereka justru ikut memegang kepingan-kepingan yang hancur itu bersamamu. Mungkin kamu bertemu mereka di masa kecil, mungkin belakangan saat kamu tersesat dan bahkan tidak tahu bahwa kamu butuh diselamatkan. Tapi mereka datang diam-diam dan tetap tinggal. Jarak tidak mematikan persahabatan itu. Waktu tidak memudarkannya, karena persahabatan sejati tidak menuntut perhatian. Ia bertahan hidup dari rasa saling mengerti. Mereka telah melihat sisi-sisi dirimu yang tidak sanggup dihadapi oleh orang lain, dan tetap saja mereka tidak pernah menghakimi, tidak pernah pergi meninggalkanmu. Jadi, jika wajah seseorang muncul di benakmu saat mendengarkan ini, kirimkan video ini kepada mereka, karena kemungkinan besar mereka juga sedang memikirkanmu. Alasan mengapa kamu begitu pandai memahami orang lain adalah karena kamu sangat ingin seseorang memahamimu. Kamu melihat rasa sakit mereka, pola perilaku mereka, kerumitan mereka, karena kamu berharap seseorang akan melihat hal yang sama padamu. Kamu memperhatikan setiap lapisan diri mereka karena kamu sangat mendambakan seseorang untuk melihat lebih dalam dari sekadar tampilan luarmu, dan melihat bagaimana kamu diam-diam berusaha menjaga agar semuanya tetap utuh. Jadi, kamu memberikan pemahaman yang sebenarnya kamu dambakan itu kepada orang lain. Kamu mencurahkan perhatian kepada mereka, berharap mereka akan melakukan hal yang sama untukmu. Kamu melihat mereka sepenuhnya, berpikir mungkin mereka akhirnya akan balik melihatmu. Tapi mereka tidak melakukannya. Mereka mengambil pengertian yang kamu beri dan tidak memberikan apapun sebagai balasan. Mereka suka bagaimana kamu membuat mereka merasa dilihat, sementara kamu sendiri tetap tak terlihat. Ironi yang kejam adalah semakin kamu memahami orang lain, semakin kamu merasa disalahpahami. Kamu begitu sibuk menjadi cermin bagi semua orang hingga tak ada yang repot-repot untuk melihatmu secara langsung. Menurut psikologi, jika kamu suka berbicara sendiri saat sedang sendirian, itu bukan berarti kamu gila. Biasanya, itu berarti otak kamu sedang memproses sesuatu yang penting. Hal itu baru dianggap gila ketika kamu berbicara pada diri sendiri seolah-olah ada dua orang di dalam ruangan. Ini bisa menjadi cara untuk memecah pikiran ke dalam peran pelindung versus korban, atau emosi versus logika. Ini adalah mekanisme pertahanan psikologis yang digunakan untuk bertahan dari trauma, rasa bersalah, atau manipulasi. Dalam kasus ekstrem, kamu bisa menjadi seorang pengoleksi topeng, mask kolektor, yang menciptakan konflik internal dan kebingungan. Kamu mungkin merasa seolah-olah sedang memalsukan seluruh hidupmu, dan mungkin perlu mulai berganti-ganti peran demi bertahan hidup.